lengkapnya Inyoman Gatra. Udah, Gatra. Kalau saya kenalkan diri sama orang asing, my name is Inyoman Gatra. Gatra is real Balinese name. In Indonesia mean berita, in English mean news. So all of you able to call me Mr. News. Do you? Kemudian saya asli dari Candidasa Karangasem. Pengalaman tugas saya jadi polisi mulai 1991. Saya dilahirkan jadi polisi, pertama ditugaskan di Polsek Kute tahun 1951. Dari Polsek Kute saya 10 tahun jadi anggota biasa, kemudian saya dipilih menjadi ajudan Kapolda Bali. 1 tahun ajudan Kapolda Bali, Bom Bali 1. Kemudian saya nyambung lagi dengan Kapolda Pak Mangku. Akhirnya saya berlanjut sekolah, saya tinggalin Pak Mangku nyalon gubernur, saya diajak lagi jadi ajudan gubernur. Boleh. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin menyampaikan bahwa pengalaman tugas saya seperti Pak Kepala Sekolah sampaikan mungkin akan bisa memotivasi adik-adik saya. Karena saya dulu punya cita-cita 3. 1 jadi guru, 2 jadi guide, 3 jadi polisi. Tapi begitu saya jadi polisi ditugaskan di Kude, jadi guide saya dapat. Karena setiap tempat dinas saya sewa mobil, saya selalu antar tamu nyari susu di Lakeview, nyari susunya di Bodokin. Kemudian saya juga jadi guru karena saya ngajar teman-teman satpam, tapi khusus pelajaran saya adalah bahasa Inggris. Saya bisa dinas bisa kembali, saya bisa dipilih jadi ajudan, saya bisa jadi pengawal Hillary Clinton, saya bisa jadi pengawal Obama, saya jadi pengawal terakhir Ronaldo karena bahasa Inggris. Itulah sekelumit pengalaman saya. Sehingga kemarin waktu G20 saya seperti bola, bawa sana bawa sini dan sebagainya. Akhirnya saya diberi istirahat menjadi Wakapolres pagi. Saya benar-benar menikmati pagi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Pak. Baik, itu sekelumit background saya. Saya ingin jelaskan apa itu Police Goes to School. Ya. Police Goes to School ini salah satu program dari Nikmas, dari beliau. Di situ ada programnya namanya Polisi Sahabat Anak, Polisi Saka Bayangkara, Safari Kamsel Tirta Lantas dan sebagainya. Banyak program. Salah satunya adalah ini, Police Goes to School. Cuman kegiatan ini saya kolaborasikan dengan Polres. Karena dulu sebelum saya menjadi Wakapolres, saya di posisi itu. Sehingga saya keliling Bali melakukan hal yang sama. Dan bersyukur saya bisa hadir di tempat ini untuk kegiatan sama, namun waktunya yang berbeda. Ya. Ini programnya khusus tentang lalu lintas. Kenapa? Karena lalu lintas adalah merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Sambil saya menjelaskan secara singkat, saya akan lempar beberapa pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab, angkat tangan. Hadiahnya ada helm, ada tas, ada bola. Siap-siap. Tidak mungkin ada yang bisa ngobrol, karena saya pasti akan tunjuk. Kalau tidak ada. Ya. Oke. Siap-siap. Berbicara lalu lintas adalah cerminan dan budaya tertib tidaknya suatu sekolah, suatu wilayah, suatu negara dilihat dari cara berlalu lintas. Bicara tentang lalu lintas, ada 3 masalah pokok lalu lintas. Ada 3 masalah pokok lalu lintas. Yang bisa jawab angkat tangan. Ada 3 masalah lalu lintas. Siapa yang bisa? Apa itu? Angkat tangan. Ayo. Hadiahnya helm standar nasional Indonesia.
apa guru? Siswa juga boleh juga. Yang mana dulu angkat kaki? MC-nya boleh. MC-nya sini dulu. Sini. Mulai tanggal 7 Februari 2023, Polri khususnya Polda Bali melaksanakan suatu operasi yang namanya Operasi Keselamatan Agung. Kalau dulu namanya Operasi Simpatik, sekarang namanya Operasi Keselamatan. Tadi pertanyaan saya adalah ada 3 permasalahan pokok lalu lintas. Kenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Pandai Putri Dianjani dari kelas 11 Apisan. Oh iya, asli sini. Susut Pak. Susut? Iya. Tapi orangnya enggak Yusuf kan? Enggak. Oke, panggilannya apa? Widya. Widya, oke. Dari pertanyaan saya itu ada 3 permasalahan lalu lintas. Apa saja? 1. Jadi menurut saya ada 3 pelanggaran lalu lintas. Yang pertama ada kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran. Iya, tepuk tangan dulu. Ini baru menunjukkan kelasnya SMKN 1. Helm ya? Benar. Helm ada 3 warna, putih, hitam, dan biru. Nah, ayo. Hitam, oke. Tunggu dulu itu. Tunggu yang lagi 2 nih saya cari. Oke, tadi sudah terjawab. Masalah utama lalu lintas itu ada 3. Sebutkan secara berurutan. Yang pertama adalah pelanggaran. Yang kedua adalah lalu lintas di Bali menyebabkan orang meninggal sangat tinggi. Makanya dulu Pak Presiden dipanggil oleh PBB karena Indonesia orang meninggal dari kecelakaan cukup tinggi. Kembali kepada kue tadi. Pertanyaan saya adalah ada 4 faktor penyebab kecelakaan. Yang bisa jawab anak-anak. Sabar dulu ya, dia. Ya, oke, sini lagi. Perkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Diana Nagardasari, bisa dipanggil Rosdiana. Saya dari kelas 10 akuntansi 1. Ya, Kirana ya. Diana. Oh, sorry. Hadiahnya tas. Ya, oke. Dari 4 faktor penyebab kecelakaan, coba sebutkan. Baik, menurut saya ada 4 faktornya, yaitu faktornya manusia, yang kedua ada cuaca, yang ketiga jalan, dan juga ada kendaraan. Iya, benar. Saya mau pilih Bali, jangan udah bisa jawab. Di sini aja lengkap jawab. Luar biasa. Tunggu, saya minta lagi 1. Saya salah terus nih. Luar biasa. Sekarang yang ketiga, hadiahnya bola. Saya minta yang cowok-cowok ini jangan kalah. Ya, yang cowok-cowok jangan kalah. Ya, sekali lagi, yang cowok-cowok jangan kalah. Karena ini hadiahnya bola. Mudah-mudahan yang cowok yang bisa menjawab. Baik, bicara tentang kecelakaan tadi sudah disampaikan, penyebabnya adalah faktor manusia yang paling tinggi, hampir 85%. Kadang-kadang main HP dan sebagainya. Kemudian yang kedua secara berurut ya, faktor kendaraan, mungkin rimblong dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah faktor jalan, mungkin jalan curam, tanjakan tajam dan sebagainya. Yang terakhir yang paling sering terjadi di sini di Bali adalah faktor cuaca. Tepuk tangan dulu semuanya. Baik, masih bicara tentang kecelakaan. Dalam sistem penanganan kecelakaan ada istilahnya tanggungan oleh udah jawab, saya jadi sudah dasarnya sudah jawab dasarnya. Di samping ada jasa raja ya, yang sering terjadi belakangan di sini adalah
Begitu kecelakaan terjadi, berusaha tidak diketahui oleh polisi, selesai secara kekeluargaan. Tetapi ujung-ujungnya nanti mau mengklaim jasa raja karena punya kewajiban. Nah, untuk bisa mengklaim kecelakaan dengan jasa raja, yang diperlukan adalah yang bisa angkat tangan. Ayo. Ya. Kasih mainnya. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Widya Saputra dari kelas UTKP 2. Panggilannya? Panggilannya Wan Fredek. Ulangi. Wan Fredek. Oke, pertanyaan saya tadi, untuk bisa mengklaim jasa raja yang sangat diperlukan adalah Melapor polisi atau? iya, ya. Oke, ada tiga, saya akan berikan hadiahnya. Jadi saya akan memperkenalkan diri. Saya kurang lebih sudah 6 bulan bertugas di Polres Bangli. Sebelumnya saya bertugas di Polda Bali. Jadi pertama-tama nama saya Iketut Idiarke, asal Singaraja. Ada yang dari Singaraja? Singaraja dari Kecamatan Kecekulen. Ada pernah nangkil di Pura Pojok Batu? Itu udah kayangan. Kita nangkil meluntar di Pura Pojok Batu. Air keluar dari batu, airnya jernih. Di sana kalau di lain daerah tidak ada kayak di Pura Pojok Batu itu airnya cukup jernih sekali dan mengalir dari bersama. Dulu waktu di Polda sebelumnya saya di Polsek 5 bulan dipindahkan ke Kasar Bangli. Dan saya dalam kesempatan ini kebetulan kemarin langsung ditelepon sama Bapak Wakapolres bahwa ada kegiatan Polis Go to School yang diselenggarakan oleh Polda Bali, dan kami sebagai Kakor mendampingi kegiatan dari Polda Bali. Dan di sini saya sebagai Kakor akan menyampaikan beberapa situasi lalu lintas di Polres Bangli, di mana Polres Bangli para pelajar terutama yang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama pelanggaran helm, kemudian spion, yang ketiga knalpotnya brom, dan sampai pada saat ini mulai detik ini tolong diperhatikan terkait dengan tertib berlalu lintas. Ada yang pakai knalpot brom sini? Tidak ada berani angkat tangan. Ada yang pakai helm? Mungkin sering lihat ya, saya di depan ikut menjaga sama satpam. Satpamnya mungkin sering lihat ya. Ada yang sering lihat saya di depan? Jam 7 kurang 15
sudah ikut berdiri di depan untuk melaksanakan pengaturan penertiban dari adik-adik untuk ke sekolah. Di samping untuk memantau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh SMK 1 Bali. Nah, berapa ya? Yang dulu semuanya ada? Umur berapa untuk bisa mendapatkan SIM? Yang di depannya. Baik, perkenalkan nama saya Idewa Abu Aida Rani, bisa dipanggil Yuna. Umur yang bisa mendapatkan KTP itu umur 17 tahun. Itu umur 17 tahun. Yang lagi satu ya? Kalau mencari SIM itu harus lulus tes apa saja? Ayo angkat tangan. Ya, saya sudah angkat tangan kalau ragu. Baik, perkenalkan nama saya Niko Manik Sisatiwi, biasa dipanggil Manik, dari kelas 10 akuntansi 1. Jadi jawaban saya adalah teori dan teknologi. Teori dan praktek. Tes prakteknya adalah membawa motor. Tes teorinya tes tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Mohon izin kami hormati Bapak Kapolres Bangli, kemudian Bapak Kasat Lantas Polres Bangli, dan Bapak Kepala Sekolah Perwakili, serta guru-guru dan juga adik-adik SMK Negeri 1 Bangli yang saya hormati. Jadi sama-sama saya ingin perkenalkan diri. Jadi nama saya Ida Bagus Krishna, ya. Asal saya sudah disampaikan oleh Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Sekolah, ya, Kepala Sekolah. Jadi asli saya dari Negeri Bangli. Saya orang daerah Bangli juga. Namun lahir saya Singaraja. Lahir besar Singaraja hingga menjadi polisi. Kemudian sedikit cerita dinas saya. Jadi yang pertama saya dinas penuh menjadi polisi itu di Polda NTB. Ada yang mau dikit? Bisa terdapat bagus sekali. Jadi pada waktu itu saya pangkat Tengkong 1 Butik, ya, Bribda namanya. Itu kami berdinas di Polres Lombok Barat yang sekarang namanya Polres Arab. Dan kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal terkait materi yang sudah disampaikan. Ada beberapa materi yang sudah sempat disampaikan oleh Bapak Wakapolres
Police Go to School ya. Jadi Police Go to School itu polisi yang datang ke sekolah-sekolah ya. Polisi pergi ke sekolah-sekolah untuk memberikan atau memberikan penjelasan atau pemahaman terkait tertibnya lalu lintas. Karena terjadinya kecelakaan itu awalnya bukan sebagai pelanggaran ya. Jadi terjadinya laka lantas itu karena asalnya dari pelanggaran, baik itu pelanggaran salah satunya sebagai pengajaran maupun keduanya. Salah satu contoh kita di perempatan ya. Ada yang pernah melanggar bendera nggak sini? Ada? Hah? Ini dia. Jadi yang harus kita tahu ya. Jadi kuning, biru, dan putih. Warna ya 3 itu aja. jadi betul sekali ya, ada yang sekarang di pada kesempatan pagi ini rekan-rekan itu. Kenalan dulu, singkatannya. Perkenalkan, nama saya Joy Budiasti, saya dari kelas 10 angka 2. Kebanyakan entry ada di sikap tilang pertama yang dimulai tanggal 23 Maret. Baik, perkenalkan nama saya Desa Pusulita Prisyaihana, bisa dipanggil Gita. Jadi kepanjangan dari EPLE itu adalah Electronic Traffic Law Enforcement. Ya, tepat sekali ya. Jadi itu yang benar bisa dapatkan. Terima kasih. Bisa Bapak Guru yang di atas yang menjelaskan muridnya kepala sekolah ya, kepala sekolah menyerahkan salah satu. Nah, ini yang sudah dapat jawab. Ini bukan untuk menakutkan, tetapi untuk pembelajaran adik-adik selama penggunaan atau selama kita melalui jalan. Lihat kanan, lihat kiri, langsung nyelonong motor jalan. Makanya seperti yang disampaikan dari Pak ada di Poldanya, kalau keluarga atau gimana tetap harus lihat kanan, lihat kiri, aman kanan, aman kiri, baru jalan. Amor Ibrahimnya bukan agama Hindu. Agama Hindu yang paling utama yaitu moksha, menyatu dengan Brahma. Kalau sudah menyatu dengan Brahma, itu Amor Ibrahimnya sudah bagus sebenarnya. Atau siapa yang punya gula ada enggak? Jangan dulu lah. Jangan dulu
memohon atau meminta kepada Tuhan nomor Ikacitil. Lebih baik raihlah cita-citanya dulu. Sekali lagi, jadilah kebanggaan orang tua. Pertama-tama kan tadi sudah didengar ya, ada kecelakaan, pelanggaran dan lain-lain. Gimana sih caranya kita sebagai pengendara agar terhindar dari kecelakaan, yaitu dengan menerapkan apa? Safety riding. Apa sih itu safety riding? Safety riding itu adalah pola perilaku berkendara secara aman dan nyaman, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk pengguna jalan lain, termasuk pejalan kaki. Jadi adik-adik harus ingat, pengguna jalan itu bukan hanya yang menggunakan kendaraan, pejalan kaki itu pun termasuk